Halo geng, ketemu lagi sama kita. Geng, dalam kesempatan hari ini spesial banget buat aku karena hari ini aku ditemenin sama teman-teman aku. Ada Temeta dari Migrasi Wedding Planner, kemudian ada Wisnu dari Anti Weekend Wedding, kemudian ada Andra dari Andra Wedding Organizer ya. Jadi sebetulnya kita sahabatan ya, kita di WA punya grup bareng ya. Jadi biasanya kita sering ketemu juga kayak gini, terus sering sharing bareng, ngasih motivasi bareng. Kalau ada problem juga kita share ya. Biasanya untuk referensi juga kita dalam pengambilan keputusan-keputusan dan lain-lain. Cuman bedanya hari ini mungkin kita on cam. Aja, ya. Ini direkam. Biar pada tahu apa yang kita obrolin kalau setiap ketemu. Iya, betul. Biar pada tahu. Dan kita tuh ngerepotin editor sebenarnya. Bakal direpotin. Ini nggak boleh katanya. Hari ini kita mau bahas tentang kondisi situasi dunia perweddingan gitu ya, seperti apa sama WO kece ini gitu ya. Oke, yuk kita mulai. Oke, halo Temeta. Hai, Wisnu. Halo, Iya. Mas Sensen. Aduh, ini satu geng. Kita akhirnya bisa ketemu di sini. Oke, pertanyaan pertama buat teman-teman semua yang ada di sini. Aku pengen tahu nih pandangan teman-teman ya dengan situasi kondisi wedding saat ini tuh seperti apa gitu. Mungkin dari Temeta dulu, gimana Teh? Oke, kalau dari aku sih sebenarnya wedding sekarang ibaratnya jadi kayak satu shock terapi lah ya, shock terapi buat kita semua gitu. Yang tadinya mungkin kita udah mulai longgar gitu ya, sudah mulai lebih fleksibel, lebih Bangkit santai lagi. gitu. Tiba-tiba harus jebret dengan peraturan-peraturan yang tiba-tiba keluar, yang otomatis bukan kita aja sebagai pelaku bisnisnya ya, tapi kliennya juga gitu. Dan juga kita harus koordinasi dengan vendor-vendor, semua terkena dampak yang sama. Dan itu solusinya juga nggak semudah itu kita bisa putuskan gitu. Jadi benar-benar kita butuh satu kerjasama yang luar biasa ketika shock terapi ini muncul gitu, atau peraturan-peraturan ini tiba-tiba muncul gitu sih kalau dari aku. Ada tambahan dari yang lain? Kurang lebih sama juga sih. Apa yang Meta rasakan kita semua rasakan. Ya nggak? Tapi yang pasti problemnya banyak ya yang aku rasain ya. Pasti lah, Kak. Nah kayaknya kita bahas problem-problem yang ada kali ya. Kita sharing nih pengalaman masing-masing gitu ya. Kalau dari Wisnu gimana Nu? Ada problem apa aja Nu selama pandemi udah lebih dari 1 tahun nih Nu? Oke, ini menarik sebenarnya karena gini, buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya jauh saya tuh anak bungsu kalau misalnya dibandingkan dengan Kak Sensen, Kak Andra, Ibu Meta. Saya panggilnya Ibu Meta mas, bisa kakak, saya menyesuaikan tempat biasanya. Saya anak paling bungsu dan sebenarnya saya kenal mereka dari zaman, kalau Bu Meta belum ngalamin sih, tapi dari zaman ngamen. Saya bilangnya ngamen, bener nggak sih? Iya. Ngamen, jadi kita ngerjain proyeknya orang, maklun lah ya. Kita maklun, ketemu seminggu sekali tuh, hampir tiap bulan tuh pasti ada ketemu. Dan untuk sampai saat ini saya masih jauh belajar. Ngamennya udah mulai berkurang, alhamdulillah. Sekarang mulai fokus diri sendiri. Cuman yang jelas kalau dari saya pribadi, karena saya belum sehebat mereka yang udah semuanya ada employee sih udah banyak, udah lebih dari 1 orang. Kalau saya masih 1 atau 2 orang. Masalahnya yaitu tadi bleeding kayak awal bisnis. Jadi kayak di restart gitu. Dan saya rasa hampir semua bisnis tuh bleeding dan ngulang lagi dari awal. Itu karena ya siapa yang tahu, bahkan sekelas Zara, sekelas H&M, sekelas yang besar-besar aja mereka tumbang beberapa toko, apalagi kita yang cuma 1 toko. Itu jadi intinya saya ngerasain lagi bleeding dan kayak ngulang dari awal sih. Dan karena belum pernah terjadi, saya rasa waktu zaman flu Spanyol atau flu zaman dulu itu belum ada WO ya. Ini pertama kali dong WO. Ini pertama kali WO kena, dan saya rasa itu tadi, saya ngerasa di restart aja sih. Jadi harus ngulang, kita harus bahkan kecampur finansial sama yang pribadi.
untuk bayar, karena bagi saya pribadi saya belum pintar dan saya belum punya finance, intinya itu sih. Jadi kayak nge-restart intinya itu, kayak nge-restart lagi, kok ini kayak bisnis ngulang dari awal lagi sih. Bedanya kostumnya udah punya, kayak gitu aja. Oleh Andra, gimana Andra? Nih, selama pandemi kan pasti ada problem-problem. Ya. Mungkin luas ya, problem di sini bisa dengan klien, bisa dengan yang lain gitu ya. Nah itu bisa diceritain nggak Andra? Problem-problem itu apa aja? Aku juga soalnya pengen tahu juga nih, aku juga ada gitu ya. Cuman mungkin ada yang baru juga yang bisa dari Andra atau ternyata sama gitu ya. Sebenarnya ini acaranya kita nemenin ngeluh sebenarnya. Biar ada teman, jadi nggak terlalu sedih ini. Jadi paling enggak kalau Andra menyampaikan dan sama ya ada teman bener. Iya benar. Kita gue aja gitu. Sebetulnya kalau aku sendiri sih just info aja, aku kan kurang lebih di industri wedding dari tahun 2011 promosi sih, ngasih tahu doang. Cuman dalam artinya ternyata dalam proses pembentukan branding. Proses pembentukan manajemen sekarang itu baru dimulai saat 1-2 tahun kebelakang gitu kan. Jadi kalau dulu itu aku yang turun langsung segala macam. Tapi sudah saatnya pada saat itu sebelum pandemi ada itu, saya lagi proses pembentukan untuk manajemennya sendiri. Hire ini itu segala macam. Cuman karena tiba-tiba ada pandemi seperti ini, akhirnya jangan boro-boro untuk aku nge-building manajemen. Pada akhirnya kita harus berpikir mengcover atau apa ya, pikiran itu kayak langsung fokusnya beda, langsung konsepnya langsung gimana caranya menanggulangi usaha ini agar tidak kolaps kasarnya begitu. Ya kan? Ujung-ujungnya intinya kayak begitu. Kita biar nggak kolaps gimana caranya? Selling harus tetap jalan. Kalau awal-awal oke lah, kita semua aku pikir yang 3 bulan awal pandemi itu kita off segala macam, ya sudah, itu sebagai pelajaran berharga. Tapi kan kita pikirnya tidak dalam jangka waktu yang panjang seperti ini. Iya kan? 6 bulan berlalu, bahkan sampai setahun kemarin kita sudah mulai agak enak gitu ya kan. Cuma tiba-tiba ya mungkin harus kondisi seperti ini lagi, itu tadi benar-benar yang jadi masalah di aku adalah tujuan yang membuat manajemen itu akhirnya masih harus ke pending gitu. Dan saya di situ fokusnya buat benar-benar gimana caranya ini aku menyamakan perusahaan ini aku sendiri gitu. Iya. Kalau dari segi klien, aku pikir semua orang juga sudah sama-sama tahu ya apa yang harus dilakukan. Kita hanya sekedar ngasih edukasi ke klien dengan menginformasi update terkait kondisi sekarang. Contohnya kayak kemarin itu ya, kayak tiba-tiba tengah malam keluar perwal, nggak mungkin keterimanya tengah malam kali ya. Itu tadi kan kita bikin kaget, sedangkan event di depan mata sudah disiapkan sedemikian rupa. Iya. Ceritanya Bu Meta ya. Jadi hampir sama kayak Bu Meta, cuman mungkin salah satu problem yang terjadi itu misal hari Sabtu ada wedding, tiba-tiba hari Jumat keluar aturan, di mana aturannya itu lebih ketat dari aturan yang sebelumnya. Sehingga harus membuat yang event yang hari Sabtu itu menjadi tidak berjalan gitu. Karena begini, proses kita preparing itu kan cukup melelahkan sebetulnya. Iya enggak? Iya dong. Di mana sudah 99% kita tinggal eksekusi, tiba-tiba keluar perwal baru yang kita sudah nggak bisa gimana-gimana lagi. Dan itu sering terjadi. Ya enggak? Event-event wedding sudah kita preparekan, sudah kita siapkan sedemikian rupa. Tiba-tiba ada ini itu tadi baru kata Kameta. Kita tuh kayak shock terapi. Jadi kita nggak tahu besok lusa ada apa, kita nggak tahu. Dan gilanya udah 2 tahun kita masih shock loh. Iya nggak sih? Berarti shock itu kan cuma sebulan biasanya, sebulan shock gitu. Berarti terapinya lama. Udah 2 tahun terapi. Jadi memang kita di kota ini menurut aku sendiri kan dari segi usaha Andra Wedding sendiri. Pertama itu tadi aku awalnya sudah menerapkan sistem manajemen segala untuk berjalan, tetapi boro-boro akhirnya ke arah situ kita fokusnya beda langsung gitu kan. Ya gitulah. Iya. Jadi tujuan, misalkan nih kita sudah membangun tujuan nih ke depannya mau seperti apa, tiba-tiba kan dengan ada pandemi ya tahun kemarin gitu kan. Terus ya kita harus ibaratnya legowo dulu gitu ya untuk bisa ya udahlah kita jalanin seadanya dulu. Tapi sekarang udah kita ngerintis lagi, jebret ada lagi gitu. Jadi ya itu yang sebenarnya kita dituntut ke skill WO itu bukan hanya cepat dalam mengambil keputusan pada saat event aja, tapi pada saat sekarang juga gitu. Intinya di lapangan kita sudah tahu lah ya, kita semua sudah pada paham wedding di lapangan itu seperti apa dan itu ternyata bisa diaplikasikan ke sektor manajemen kita gitu kan. Betul. Iya. Emang kalau aku sendiri ya problemnya tuh banyak dan cukup kompleks menurut aku ya.
dari mulai tahun kemarin itu lumayan juga, apalagi itu hal yang baru banget gitu ya, tiba-tiba wedding tidak bisa resepsi, padahal minggu depan udah harus waktunya beberapa event itu harus dilakukan gitu ya. Dan bentuknya besar-besar lagi. Ya, bentuk besar-besar, value-nya besar, gedungnya besar, segalanya besar aja. Ya, impact-nya secara bisnis itu kerasa banget. Dari mulai misalnya orang itu kan akan mengambil sikap kan dengan adanya problem. Tiba-tiba dengan perwal itu muncul, misalnya aturan itu muncul, apakah ada yang jadinya hanya akan saja, ada yang dipending, sedangkan dipending juga kalau lebih kompleks kita itu gak gampang banget loh nyesuaiin jadwal di antara semua vendor di waktu yang sama gitu ya ke depan. Sedangkan di depan juga si vendor-vendor tersebut juga itu udah ada wedding juga, apalagi beberapa item yang tidak bisa diduplikasi kayak make up, MC kayak gitu kan, itu kan mereka nggak mungkin dalam satu hari, dalam satu waktu satu orang pecah dua gitu ya. Kalau WO mungkin bisa jadi 2 tim ya, bisa jadi 3 tim gitu ya, tergantung kapasitas dari si WO itu. Jadi secara problem kita dengan klien juga ada problem, kemudian penyesuaian terhadap protokoler itu sendiri ya, dengan perwal itu sendiri, aturan-aturan yang ada di pemerintah sendiri, di mana tanggung jawab WO di situ semakin lebih besar ya. Siapa sih yang ada deg-degan gitu ya nikah lagi kayak gini, misalnya kayak di Instagram, di sosial media tuh banyak yang dibubarin apa gitu ya, yang sebetulnya diimplementasinya itu nggak separah itu ya, khususnya untuk area-area tertentu. Mohon maaf, mungkin untuk yang terjadi seperti itu yang tidak menjalankan protokoler, yang tidak ada WO-nya, yang tidak ada izinnya, yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah ya, yang tidak pakai masker masih ada gitu ya. Nah, sedangkan kita sendiri juga ngejaga banget si protokoler itu gitu. Nah, ini yang kadang-kadang disayangkan juga, misalnya ada satu event yang seperti itu yang berimpact juga ke yang lain gitu ya. Jadi ada orang yang benar-benar ngejaga supaya bisnis ini, industri ini bisa tetap jalan, tapi di sisi yang lain juga masih ada yang menjalankannya tidak dengan baik gitu ya. Ya masih banyak sih, benar, masih ada saweran ya, masih ada lempar hand buket, ada juga yang joget-joget gitu ya, ada tiktokan gitu ya. Sebetulnya bukan tidak boleh, konten itu setuju, namanya juga momen gitu ya, dan itu momen satu kali seumur hidup gitu ya. Tapi jangan terlalu idealis juga, harus lihat kondisinya, atau kita berstrategi. Kita bisa kok menciptakan konten-konten, momen-momen yang menarik tanpa menciptakan kerumunan, 3M-nya tetap jalan gitu ya. Tapi kadang-kadang memang itu salah satu problem juga. Ada beberapa event yang masih flash mob gitu ya, yang joget-joget gitu ya. Yang sebetulnya memang terlihat menarik tapi kurang etis sih menurut aku di saat sekarang ya. Sekarang itu ya, setuju sih Kak Sandy. Karena kan bagaimanapun wabah ini kayaknya mengajarkan kita untuk betul-betul disiplin. Dalam artian ketika sudah ada peraturan yang keluar, kalau kita masih pengen jalan, ayo sama-sama kita kerjasama menegakkan kedisiplinan ini gitu loh, kayak gitu. Kalau misalnya masih tidak kompak, ya kita susah gitu loh. Kita aja sudah patuh, kita sudah ngikutin peraturan yang ada, tetapi kalau misalkan masih ada yang nyeleneh istilahnya, ya kita mau apa gitu. Jangan sampai akhirnya menimbulkan gejolak gitu loh. Berarti kita mengerucut nih bahasan kita ke perwal ya, aturan yang dibuat oleh pemerintah logik dan tidaknya ini dari pandangan kita. Dan memang fungsi pemerintah itu kan mengadministrasikan, menciptakan kebijakan yang seadil-adilnya. Kita tahu, kita paham kondisi sekarang dengan dulu berbeda. Kita sekarang saat ini pandemi, kita dihadapkan pada persoalan di mana memilih di antara yang buruk dua-duanya, mau kesehatan, mau ekonomi gitu ya. Nah, tapi kita udah sepakat kan ya, pemerintah sendiri menyampaikan kita tidak lockdown. Kita PSBB lah, PPKM lah ya istilahnya, tapi intinya itu tuh tetap ada
menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan. Betul. Dan kita juga paham seimbang itu bukan berarti 50-50. Iya. Tergantung kondisinya. Seperti sekarang si Covid sekarang lagi naik, mungkin buat kesehatannya yang 80. Ya. Ekonominya yang 20 gitu ya. Nah, cuman kok kelihatannya keseimbangan itu tidak terjadi. Ya. Itu yang jadi problem ya. Dan kebijakan itu kelihatannya kok tidak memberikan solusi juga ya terhadap situasi atau impact yang akan terjadi gitu. Terus dan kebijakan itu tuh langsung gas gitu. Nggak ada lampu kuning dulu, hati-hati ini peringatan. Nggak ada WhatsApp dulu. Misalnya gitu. Seminggu lagi gitu ya, misalnya akan muncul ya. perwal baru, Ya. gambarannya seperti apa, impactnya. Satu tadi teman-teman bisa bayangkan nikahnya udah H-1, H-2 Hamin 10 jam. Hamin 10 jam bahkan ya. Hamin 10 jam. Tiba-tiba perwal muncul, gedung tidak berani menjalankan ya, izin juga di stop lah sama yang memiliki otoritas gitu ya, karena aturannya ada. Nah, sedangkan wedding itu beda dengan arisan gitu ya. Misalnya kalau kita ngumpul, aduh ternyata kita nggak jadi, ya udah kita tunda aja minggu depan gitu ya. Minggu depan. Satu, teman-teman, wedding itu udah di booking jauh-jauh hari. Ya, ini momen bahagia seseorang ini tuh udah disiapin dengan sebaik-baiknya oleh semua yang terlibat. Yang kedua ada material, ya. Jadi kalau si catering misalnya gak mungkin nge-booking kayak kita beli ke pasar. Kalau jumlahnya untuk satu keluarga bisa ya. Kalau ini misalnya jumlahnya banyak kan gak mungkin. Jadi si catering udah belanja. Si dekorasi udah bikin produksi dan lain-lain. Beli bunga, jadi segala macam. Bunga dan lain-lain. Kenapa sih kebijakan untuk wedding ya khususnya gitu spesifik harus mendadak itu? Kemudian kenapa sih tidak ada kebijakan misalnya berlaku untuk yang wedding selanjutnya minimal minggu depannya gitu ya, sehingga yang minggu ini tuh kita masih bisa jalankan dan yang 1 minggu ke depan masih ada prepare lah untuk problem solvingnya seperti apa. Kemudian kebijakannya memang berganti-ganti beberapa kali perwal, dari mulai 50% dari kapasitas itu kita oke ya, fine ya, karena kondisinya beda kita menyesuaikan. Awalnya nggak boleh, yang tahun kemarin kita runut. Awalnya nggak boleh ya. Boleh nih, ya itu kita anggap panik lah ya, karena mungkin pemerintah juga baru, kita juga baru panik. Kita gitu. Ikut. Terus begitu 50% dari kapasitas ngikut. Basically sebetulnya kalau aturan itu jelas, itu tuh masyarakat kita tuh ikut kok ya, mengikuti gitu ya, logik gitu ya. Nah, terus tiba-tiba 30% dari kapasitas gitu ya. Nah, sekarang kebijakannya itu adalah sempat 30 orang. Ya. 50 orang. Tanggal 17 Juni itu 50 orang. 50 orang maksimal. 30 orang. Kemudian setelah itu dan hari ini 10 orang dan itu hanya boleh di KUA. Pertanyaannya, dari mana nilai bisnisnya? Kalau 10 orang, 30 atau 50 orang, ya, apakah perlu gedung yang besar? Betul. Ya, apakah perlu dekorasi? Betul. Apakah perlu WO? Ya, nah, kasihan orang catering dia 20 orang nih. Berapa packs kita? 10 katanya. Oh ya udah. Pakai katelnya di dapur lurus 2 orang nih. Jadi dia, ini kita masak apa? Kayak gitu. Itu sih. Ya. Nah, sedangkan ya di industri wedding ini satu event saja dari pengalaman aku, orang dekor H-1 itu bisa 20 orang. Setidaknya 20 orang. Besoknya pas waktu hari H, WO misalnya 10, catering 20, tim kesenian 20. Wih, ini paket yang berapa juta, Kak? Normal kok. Oh, normal. Normal dong. Kalau kita pesen nasi box aja tanpa kita harus bayar catering kan itu bisa 50 itu udah kan? normal. Iya. 50 tanpa orang catering. Kalau tambah orang catering, anggaplah orang catering 30 orang. Berarti kurang lebih yang kerja saat itu hari itu berarti di angka 80 sampai 100 orang. Bisa. Nah, sekarang dari yang tadi satu event itu ada 100 orang kurang lebih. Hanya vendor ya. Hanya vendor. Nah, vendor aja lebih banyak daripada 10 orang. Vendor yang ada di dalam. Ya. Karena catering itu ada supplier daging, ada itu yang tidak in frame-nya nih, ya.
Jadi Dekor ada dalam bunga, nah ada tukang bunga. satu kali event itu bisa berapa ratus orang. Gedung di kota Bandung nih ya, itu tuh lebih dari 100 gedung, hotel ya, gedung-gedung serbaguna untuk pernikahan itu tuh menurut aku lebih deh. Iya. Ya, ada berapa puluh coba. Nah, Gerakan, sekarang ya. kalau misalnya 100 orang lah tadi anggap ada 100 gedung berarti udah ada 10.000 10.000 ya. 10.000 orang di hari itu yang akan bekerja di lapangan ya. Nah, kalau wedding secara umum itu adalah Sabtu pagi, Sabtu malam, Minggu pagi. Ya, berarti dalam satu minggu aja ya kalau ada 300 berarti 100 pagi, 100 siang, 100 minggunya berarti udah ada 30.000 orang yang Bekerja setiap minggu. Harus kehilangan. Harus kehilangan yang biasanya pekerjaannya. Nah, yang luar biasa lagi, ketika tiba-tiba di stop, alternatifnya salah satunya ada mereschedule Ya. sampai aturan itu bisa. Ya, contoh misalnya Januari pindah ke Maret misalnya Iya, ya. iya, iya. Satu, apakah bulan Maret itu sudah pasti bisa jalan? Belum tentu. Ya, itu akan menambah itu yang menyebalkan. kegelisahan karena klien kita ada yang beberapa kali ya sampai pindah tanggal ya, pindah lagi sampai nangis. Dan Gitu bahkan ya. ada beberapa klien radikal ya, Kak. Benar dong, klien radikal yang dia paksa. Ya udahlah nggak apa-apa, ngerti nggak sih? Nah, Ngerti iya, nggak sih? Ada karena beberapa udah yang kayak gitu. Saking stresnya kan. Udahlah, saya hajar aja, nggak apa-apa. Nanti saya mungkin bayar siapa nggak ngerti. Ada juga intinya klien radikal gitu, Ya. yang dia tetap maksain. Nah. Dan sebenarnya kita bukan organizer yes man beneran. Saya kenal orang-orang ini, mereka orangnya nggak yes man beneran. Di balik mereka harus bekerja mencari nafkah untuk para karyawannya, mereka tetap punya idealis kok beneran. Maksudnya nggak akan makan semua pasar kok. Kalau ininya dia ngelanggar banget, Anda nggak akan diterima seperti itu. Kayak gitu sih, Kak. Terus kan kalau misalnya gini, dalam satu minggu tadi ada 10.000 orang ya pindah. Kebayang nggak sih nyocokinnya 10.000 orang ini? Belum tabrakan jadwal ya. Ini belum untuk sampai pindah tabrakan ke jadwal. tanggal berikutnya. Jadi intinya kita mau kasih tahu nih problem yang terjadi yang kelihatan simpel gitu ya. Padahal tidak sesederhana itu ya. Yang paling luar biasa itu ketika berimpact banget juga ke bisnis kita ya. Yang tadinya ambil paket all in tiba-tiba mau jadi akad aja ya. Itu bisa menimbulkan problem di antara calon pengantin dengan vendor ya. Di situ tuh pelik banget, complicated banget ya, berat banget buat kita gitu. Jadi pemerintah itu menurut aku sih harus lebih bijak ya, harus ngelihat lebih detail, observasi, ngobrol sama para pelaku industri wedding, apalagi sekarang kita ada asosiasinya ya. Sekali lagi kita tidak berharap idealis tapi harus realistis ya. Kita sepakat untuk PPKM bukan lockdown ya. Kalau lockdown stop semua, berhenti semua. Tapi kalau misalnya PPKM kan kita mau menseimbangkan ya antara ekonomi dengan kesehatan. Nah, kalau sekarang aturannya 10 orang, 30 orang, di mana nilai ekonominya? Di mana nilai bisnisnya? Sekarang kita punya karyawan ya. Nah, karyawan harus dibayar, kantor, listrik, air, telepon, istri. Kenapa? Anda jadi curhat di Instagram nih. Karena orang klien. Kalau klien kita pada postpone gimana, yang siapa yang mau gaji dong? Karena gaji kita juga. Betul. Dan info ya, kita kalau ngumpul kita bisa makan setidaknya 16 packs, bener dong? Itu KUA 10 packs, gimana? Tapi bentar lagi kita ada saingan baru tuh. Ada saingan apa tuh? KUA bikin paket wedding loh. Ya kan? Abdul Hamid Pak. Ya, soalnya kan nikahnya di KUA. Berarti KUA harus ada satgas. Iya. Berarti Bapak Abdul Hamid bikin WO. Paket di KUA kecamatan mana, harga sekian dapat ini. Iya. Tapi aku mau meng-highlight dari sisi yang lain ya. Iya. Maksudnya gini. Boleh dong, boleh. Opini. Apa namanya? Ini kan tadi kita bahas soal bisnisnya, soal apa sih namanya? Soal klien segala macam. Nah, kalau aku lebih kepada
kita fungsi WO-nya sih ya. Iya. Maksudnya Fungsi WO-nya. WO-nya sekarang tuh kan ini kita balik lagi ke dasar ya. WO itu adalah bisnis yang tanpa modal, betul nggak? Betul ya. Iya. Sepintas seperti Iya. itu ya. Awalnya mungkin beranjaknya betul. tidak Menurut saya sih jadi kayak si WO ini kan sebenarnya semua orang bisa bikin. Iya. Benar ya, semua orang bisa bikin. Dan terjadi. Iya betul kan, karena kalian pernah ngamen di sana dan akhirnya bikin brand masing-masing Iya, gitu loh. iya, Jadi iya. semua bikin WO itu mudah, gampang lah tanpa modal, asal kita bisa ngasih kepercayaan ke orang untuk pakai jasa kita, Iya. betul Iya, kan? Walaupun nanti embel-embelnya kita harus ada biaya ini, biaya itu, butuh karyawan dan akhirnya jadi bisnis yang besar gitu. Iya. Nah, tapi setahu saya dari ibaratnya paling tua mungkinnya di sini, jadi kayak lebih dari 10 tahun itu, apalagi saya pernah kerja sama teman-teman semua gitu. Saya tuh punya satu patokan sebenarnya fungsi WO tuh sebenarnya seperti apa. Gitu. Boleh. Jadi WO itu tidak semudah yang orang lain lihat saat ini di sosial media, bener nggak sih? Iya. Kayak oh ya seru-seruan, rame-ramean, yang tadi flash mob oke, boleh gitu, segala macam boleh gitu. Tapi di balik itu tanggung jawab kita itu besar loh, sangat besar gitu. Ya. Yang kita pertanggungjawabkan itu adalah hari bahagianya orang, terus dengan titipan uang yang banyak, Ya, gitu. betul. Terus gimana kita menyukseskan acara orang gitu, dan itu tuh nggak bisa dibikin sesimpel oke, aku bikin WO yang penting acara kalian seru, padahal nggak sesimpel itu. Ya. Tapi acara kalian itu harus berjalan lancar, smooth ya, terus dengan profesional juga gitu. Iya. Dan sebenarnya pemahaman profesional ini tuh nggak di WO sekarang yang baru gitu, yang baru-baru muncul. Itu tuh nggak kelihatan menurut saya gitu ya. Maksudnya bukan mendiskreditkan, bukan, tapi lebih kepada yang dijual itu adalah keseruan, kekerenan ya, dan juga ya yang penting momen kamu dapat nih. Yes man tadi. Padahal nggak sesimpel itu gitu ya. Apalagi dengan kondisi sekarang PPKM, terus PPKM dengan darurat. ibaratnya badai-badai yang sekarang kita hadapi gitu loh Iya, ya. iya, Nah iya. itu kan sebenarnya butuh keputusan-keputusan yang tepat gitu. Iya. Dan itu tuh butuh ilmu yang luar biasa gitu untuk kita memberikan satu arahan yang baik untuk si vendor-vendor yang kerja sama kita, juga untuk klien yang memang mempercayakan acara besarnya sama kita gitu. Ya. Gitu sih. Soalnya wedding juga kalau hari H itu menurut aku karena mungkin aku orang lapangan banget juga, nggak terlalu sulit sih hari H itu. Iya. Karena menurut aku itu tuh kayak finishing lah gitu. Ya. Lebih sulitnya itu justru persiapannya ya. Nah, ini Anda dengar tidak begitu sulit tadi. Bener ya? Dari orang yang udah 8 tahun di lapangan. Ini masih ngomong gitu. Tapi begini, Kak, saya potong sebentar. Secara pribadi mungkin seperti itu opini kita. Tapi kan wedding organizer adalah tim. Iya. Ya. Maksudnya Kameta tadi itu adalah SDM-nya kita yang benar-benar paham betul. Iya. Pernikahan tidak sebercanda itu loh. Iya, betul. Ya enggak? Kita bukannya hanya ngambil having fun-nya doang. Having fun Ya. gampang, sangat mudah sekali Nah, disisipkan di sependapat ya. Jadi hari H sebetulnya itu tidak terlalu sulit ya, bukan ngegampangin, tapi karena kita pengalaman, kita kan punya ngepredik nih. Udahlah pokoknya besok tuh gitu, dengan catatan persiapannya tadi. Nah, jadi jangan-jangan nih di kontennya meriah padahal pengantin belum tentu happy juga ya sebetulnya. Mungkin pas persiapannya tuh koordinasinya kayak gimana ya, dan lain-lain. Karena hati-hati kalau vendor itu jangan sampai juga, kalau sosial media pasti harus bagus, pasti. Tapi harus dilihat dari semua sisi. Ya, koordinasi, maintenance, service-nya seperti apa ya, knowledge-nya juga. Nah, itulah yang ngebuat nilai jual itu ada ya. Karena kalau enggak bisa sama teman-teman siapa aja bisa aja gitu ya. Nah, sedangkan tiba-tiba kalau dihadapkan dengan problem, peraturan, tiba-tiba tidak, karena mungkin yang sekarang melanggar juga bisa jadi tidak mengerti aturannya, tidak update, tidak juga bergaul dengan orang-orang wedding yang kita selalu saling sharing gitu ya, tidak ada pandangan penyelesaian masalahnya seperti apa gitu ya. Mungkin
ya itu penting banget sih untuk jadi pertimbangan ketika simpelnya memutuskan begini sih Kak, wedding organizer atau event organizer yang dimana kita bergerak di industri wedding, kita ini orang lapangan bukan talent yang harus tampil. Simpelnya seperti itu sebetulnya. Yang harus tampil pengantin. Ataupun kayak MC, kayak player musik, penyanyi ataupun yang pacar adat itu wajar, mereka talent, mereka perform. Ya, mereka harus tampil. Tapi kita ini orang di balik layar loh, yang sebetulnya bukan menjadi suatu keharusan kita harus tampil. Bikin seru bisa, tetapi bukan kita yang terjun langsung. Kita hanya bisa mendirect aja, mendirect kapan misalkan jam sekian, yuk kita gimmicknya ini. Tetapi kalau bisa menurut pandangan aku ya, sebetulnya memang aku juga dulu sempat ya begitu ya, kayak sebelum pandemi kita ikut memeriahkan boleh, cuman bukan menjadi tapi highlightnya bukan jadi kita, bukan kita yang ininya, kita hanya memeriahkan, oke, nggak masalah, untuk mengajak keluarganya, teman-temannya untuk menjadi ikut serta di misalkan ngedance yuk atau apa gitu kan, kayak gitu. Cuman kan kita tidak jadi peran utama di situ. Kita hanya ikut memeriahkan. Kita tidak JR di situ. Kita nggak JR, kita harus latihan, bro. Kita bukan, kita bukan wedding dancer. Kita tuh kan kamu. Iya. Saya rencana ke depan sih kabaret dan OVJ. Jadi ada pergerakan. Itu tadi. Aku pikir setiap wedding organizer kita sudah paham terkait pekerjaan utamanya kita apa. Tetapi satu hal yang aku mau coba buka kasih tahu itu dalam artian kita tidak hanya mengurusi rundown acara. Kita kalau acara itu kita kayaknya udah deh. Ya, maksudnya semua udah pada tahu. Dan itu goals utama kita. Tetapi kan jauh di sana kita pertanggungjawabannya ke keluarga, ke vendor. Yang pasti trouble itu selalu ada, dan yang perlu klien berharap besar ke kita untuk menjadi sosok solution maker atau decision maker. Kalau misalnya ada apa-apa kita langsung tanggung jawab, itu bukan organizer deh kayaknya. Maksudnya bukan pengantin justru mengharapkan itu dari kita. Jadinya pembaca rundown sih. Kalau dia tidak bisa bersolid, iya dong. Karena siapapun bisa baca rundown. Bukan pembaca pidato ya. Saatnya ini kita ngikutin itu kan. Sebenarnya yang kita jual tuh solusinya. Saat ini nggak ada, gimana caranya nutupin yang ini gitu sih. Dan sebenarnya Kak, menarik banget. Jadi gini, setahu saya searching secara akademis wedding organizer itu nggak ada. Maksudnya sampai saat ini tidak ada. Jadi ada beberapa orang yang bikin pakem pernikahan. Menurut saya sih agak aneh. Benchmarknya dari mana? Karena dari akademis saja tidak ada. Maksudnya S3-nya aja nggak ada yang dia bertahun-tahun. Mungkin kalau senior saya akui ya ada senior dan saya bakal belajar, saya dengar dulu gimana dan bahkan evolving terus. Mungkin 5 tahun lagi ilmu yang saya punya sekarang nggak akan kepake sama sekali. Mungkin saja. Nah itu balik lagi lurusnya tadi sama si WO itu tidak hanya baca rundown. Emang kita harus adaptasi sama keadaan. Emang kita harus ngikutin apa pengennya klien. Tapi ada unspoken rules. Ada unspoken rules di mana ya balik lagi ke orangnya, balik lagi ke si WO-nya itu sendiri. Nah ini kita kan mau bridging ke problem kita juga nih, harga WO. Harga WO yang Nah itu harga WO sekarang di masa pandemi gimana guys? Boom. Gitu. Jadi esensialnya tadi ya, WO tidak ada secara akademis. Bener dong. Jadi saat Sensen bilang pengantin wanita itu orang tuanya harus selalu di kiri, nggak ada pakemnya, beneran, jujur nggak ada pakemnya menurut Wisnu pribadi. Jadi pakemnya itu hanya sampai ijab kabul. Iya, itu sesuai agama juga. Anda memperdebat Rasul tidak bisa. Itu ada di Al-Quran ya, tidak bisa jadi. Kalau dari Islam kayak gitu. Nah balik lagi, saya mau belokin sekarang ke harga jadinya. Bayangin, saya aja sering scroll TikTok, Bu Meta yang nemu ada paket wedding berapa juta? 20, kurang lebih lah. Kurang dari 20 dia. 19 apa 18? All in. 18 juta all in. Harga 18 juta. Menurut saya pribadi. Maksudnya harga makeup aja ada yang sampai segitu. Dan please, udah sering terjadi. Bahkan sekarang cepet banget di YouTube, di Facebook yang makeupnya gagal, catering nggak datang, dan kalian masih percaya sama
apa harga-harga murah. Maksudnya di hukum alam itu gini, hukum alam. Kamu dapat apa yang kamu bayar. Bahasa Sundanya harga mata kamu bohong. Itu menurut saya pribadi itu. Jadi kalau cari yang murah gitu ya, hati-hati. Iya. Kalau cari yang mahal belum nggak tentu akan ada juga. yang mau juga. Ya, ada jadi hukum segitiganya tuh nggak sih? Iya. Ada hukum segitiganya. Murah, bagus, cepat, bener nggak? Kalau lu mau murah bagus, nggak bisa cepat. Bener sih. Kalau nggak salah gitu. Kalau lu mau murah, bagus, cepat, ya bener nggak sih? Murah, bagus, cepat. Kalau lu mau cepat dan bagus, nggak murah. Iya. Kalau lu mau cepat dan murah, nggak bagus. Ya. Itu tuh hukum alam beneran. Jadi yang sedang-sedang aja ya, Iya, logik ada lah, yang logik, rasional. pasti ada logiknya di situ. Kecuali ya tadi misalnya dia cepat dan bagus, ternyata dia murah dan cepat, ternyata nggak bagus karena SDM-nya tuh ternyata baru-baru. Bisa saja. Karena kadang-kadang kami kita beli online shop. Iya. Misalnya murah nih, Iya. pas datang beda Nggak baca warna. deskripsi. Pas datang tipis bahannya. Ada gitu ibu-ibu ya. yang beli AC dia beli 120.000, AC segede gini. Nah, Segede gini. Padahal dia di mungkin zoom sama dia di zoom, nggak salah sih yang penjualnya juga sih ibunya nggak baca deskrip, ada ukurannya di situ. Jadi Ya. balik lagi ke harga. Aku pernah kayak gitu. Oh jadi semua barang-barang ini on. Jadi dia itu tadi Kak, dari harga ada segitiga yang nggak bisa dikata Wisnu pribadi ya. Kalau mau murah bagus ya nggak bisa cepet kayak gitu. Maksudnya ada rulesnya dan you get what you pay gitu. Berarti ini salah satu tips untuk calon pengantin juga ya dalam menentukan vendor gitu ya. Jadi jangan cari yang murah tapi bagus karena itu sulit teman-teman dan malah takutnya malah jadi bumerang buat teman-teman. Mungkin kalau lagi beruntung bisa. Tapi kemungkinan besar enggak. Karena yang udah-udah juga. Yang udah-udah. Wewe-nya menghilang. Nah, tapi kalau mahal juga ya kita juga nggak mau ya beli yang mahal. Tapi ya cari yang rasional lah teman-teman gitu ya, yang masuk akal gitu. Jadi dari sisi harganya realistis, vendornya juga mungkin teman-teman bisa dapat yang kredibilitasnya oke, baik, yang jam terbangnya banyak. Jadi kalau istilahnya gini lah. Kalau teman-teman berapa paketnya 100 juta. Kalau aku sih gak mau 100 juta harus mengorbankan brand aku gitu ya. Karena udah lama dibangun, sosial media aku aja, Instagram aku dibeli 100 juta aku gak mau. Karena ngebangunnya tuh sulit. Kalau 110 juta dipikirkan. Ternyata dia cuma lebih 10 juta. Tapi kalau untuk ini ya memang wedding tuh emang unik loh. Beda dengan kafe atau yang lain. Misalnya kita buka kafe baru, kita datang yuk, kita coba di kafe baru, tempat baru gitu ya. Jarang ada ya. Ada pengantin, wah baru, ayo kita coba. Tidak. Karena ini berbanding lurus dengan ini kayak yang tadi, pernikahan itu penting. Karena ada tiga kejadian hidup, balik lagi 3 kejadian hidup, dilahirkan, menikah dan mati. Masa kalian tuh nggak bisa ngontrol yang dilahirkan dan meninggal, setidaknya kontrol yang menikah. Ya, benar. Jangan coba-coba gitu ya. Iya, kan udah mah kalian nggak tahu kapan mati, nggak tahu lahirnya, ya udah tahulah setidaknya pernikahannya bagus. Gitu. Nah itu kan menurut agama Islam ya, sesuatu yang tidak bisa ditunda, tidak baik gitu untuk ditunda. Bagus. Iya. Rohani. Sorry. Jadi berapa orang sih yang udah kecewa itu ya di masa pandemi yang dari tahun kemarin kayaknya udah lebaran kita nikah gitu ya. Ternyata udah lebaran masih pandemi. Ya udah akhir tahun soalnya Covidnya selesai. Desember. Ya udah awal tahun sampai sekarang itu masih belum, dan bahkan sekarang kan kita nggak tahu nih ya dengan kondisi yang semakin seperti ini. Jadi menurut aku sih buat para calon pengantin ya nggak usah nunggu daripada keduluan sama mantannya ya. Tapi yang harus dilakukan adalah menyesuaikan ya. Jadi dari sisi kita pelaku usaha dan dari sisi pengantin kita sesuaikan dengan aturannya. Dari sisi pemerintah aturannya tolong banget serealistis mungkin. Serealistis dan mungkin logik lah. Maksudnya Pak beneran maksudnya Bapak Ibu sekalian ya terserah, maksudnya ini demokrasi ya, bebas beropini, dan saya tidak menyebut nama seseorang, saya tidak akan menyebut. Cuman tadi ngomong di Spupar. Ya itu kan instansi, boleh dong. Naungan saya itu doang. Gua trauma kalau
Nggak, aku ini tambahin deh sama Pak Wali Kota. Jadi info ya ini. Kita boleh mengkritik selama tidak menyerang personalnya. Jadi kalau misalnya jabatannya boleh. Kalau orangnya tidak boleh. Kebijakannya boleh ya. Ya, kebijakan yang dihasilkan. Ya. Dan menurut Wisnu pribadi, kebijakan Perwal itu agak kurang fair. Karena apa? Ya. Karena tidak digodok sama ada orang weddingnya mungkin ya. Mungkin. Nikah 10 orang atau beneran? Kita ngumpul di McD aja lebih banyak dari 10 orang gitu. Ya. Intinya itu. Dan waktu kemarin di kafe buka. Waktu kemarin kafe buka jauh lebih mungkin ya, jauh lebih berbahaya urgensinya dibandingkan dengan wedding. Beneran, Bapak Ibu lihat tidak? Kalau wedding proper bayarnya ya, kalau bener proper bayarnya, kita sitting arrangement, kalian duduk di mana, kalian berdiri kapan kita aturin. Kalau bener bayarnya. Tapi kalau yang paket akad boro-boro, kita cuma dikasih 3 orang kru, 5 orang, tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa kayak gitu sih. Dan sekarang gini ya, kadang pernah nggak sih Kak ada klien yang bilang, Kak, aku mau entah itu wedding only, itu ya di day only atau dengan paket yang lain, tapi jumlah kru yang diturunkan itu dia request, Kak, karena saya cuma 100 orang, bisa nggak kru WO-nya 3 atau 4 orang aja deh, biar murah. Wah, sering banget itu mah, Dra. Jadi kayak bisa ngasih 2 orang. Sebetulnya kita sharing aja. Untuk 400 orang. Kita tuh sudah ada standarisasi operasional di lapangan. Jumlahnya berapa kru? Mungkin setiap WO kebijakannya beda-beda ya. Mungkin ada biasa minimal 5, 6 atau 7 tergantung dari si vendor-vendornya. Cuma jadi sekarang itu patokannya bukan berapa pack dan kita menemukan berapa, tidak. Ya. Dari mulai kita prepare tuh kita handle bukan hanya resepsi doang. Ya. Ya, handle tuh kita dari awal loh, dari mulai pengantin make up, preparing akad nikah, dan akad nikah kita sudah ada pot tugas-tugas masing-masing yang harus kita kerjakan, yang utamanya ya gitu. Baru lanjut ke resepsi, dan itu jelas sudah ada plotting masing-masing kru di situ. Ya. Jadi, tolonglah gitu loh. Ya. Walaupun cuma 100 pack, 3 orang. Ini nggak endorse soalnya. Kan mah gitu ya, kita running well gitu kan. Jadi lebih ke bukan berapa banyak orangnya, tapi lebih kita sudah memplotting standar servisnya. Oke, aku punya pertanyaan menarik buat kalian nih. Kalian ngerasa nggak sih kalian subjektif milih klien? Bener nggak sih? Kalau aku sih subjektif, jujur. Subjektif gitu. Jadi kayak gini. Misalnya, dia memang cuma ngundang 100 orang. Tapi yang datangnya eselon 1. Kalian bakal nambah kru nggak? Nambah. Ada dong. Ada penyesuaian dong. Iya dong. Maksudnya ini buat edukasi ya. Jadi bukan patokannya tuh bukan kamu saya cuma 100 kok. Kalau yang datangnya menteri, Mas Rat, 10 juga saya tambahin orang saya, deg-degan. Tapi bukan membeda-bedakan ya, tapi emang kasta sudah terjadi, hierarki sudah terjadi di Indonesia. Tapi kalau kalian mau bikin pesta 2000 peks, kalau misalnya alhamdulillah amin ya jalan lagi di Sultan Raja misalnya, di Sultan Raja rata-rata tuh 2000 orang dan tamunya standar keluarga dan juga bisa kita handle dengan baik, dengan mudah tanpa perlu escorting yang berlebih VIP. Kita bisa nurunin misalnya 10 sampai 20 orang. Sedangkan kalau 100 orang menteri yang datang semuanya mantan menteri, kita setidaknya sedia mungkin 50 orang setidaknya. Jadi bukan hanya jumlah pack tadi ya, jumlah orang yang datang, tapi siapa yang datang. Dan bagi Wisnu pribadi, personal si kliennya pun aku bakal baca gitu, misalnya kayak gitu. Banyak faktornya ya, dari banyak mulai faktornya. tamu, tempat dan lain-lain itu ya. Tapi itu aku mau nyambungin justru ke masa pandemi sekarang ya. Iya. Jadi sekarang kan tamu tuh dikurangin, bener. Nah terus banyak klien itu bilang cuma 100 pack, 300 pack, berarti krunya harus dikurangin. Justru kalau saya lebih baik mengerjakan 2000 orang tanpa prokes daripada 100 orang pakai prokes. Nggak mungkin ngurangin orang, bener nggak? Ya. Bahkan karena kerjaan kita jadi ekstra loh. Iya kan gitu. Udah kerjaan ekstra, budget juga ekstra. Bener, kita beli masker sendiri loh. Iya, betul. Karena kan itu harus jadi bagian servis kita demi kita mensupport kebijakan pemerintah. Padahal kita tuh sebetulnya ngejaga pengantin. Karena syarat pernikahan tuh sebetulnya kan terrealisasinya resepsi itu satu izin dari pemerintah, dari perwalnya. Yang kedua adalah protokoler. Protokoler ini tanggung jawab pengantin.
Nah, ya. kan yang hajat ya. Makanya pengantin pakai WO supaya ada yang mewakili dia untuk menjalankan protokolnya tersebut. Karena kalau pengantin sendiri saya ekspor apapun dia mau orang IO, WO, nggak mungkin kan pengantin tiba-tiba terjun gitu. Waktu Anda menikah izin pakai WO nggak? Pakai. Pakai dong, pakai. Maksudnya saya sendiri ini guru-guru saya aja pas wedding memakai WO. Anda tiba-tiba tidak pakai WO. Sabar. Gitu.